Horas, Shalom teman-teman. Jika kalian pergi ke Tanah Batak, yaitu di Samosir, maka kalian tidak asing yang namanya batu persidangan bukan, tempat para terdakwa disidang dan dieksekusi. Tapi, kita beralih ke wilayah Silindung, Lobu Pining. Di sana, pada tahun 1834, dua orang tak bersalah dieksekusi mati, dan kabarnya dimakan oleh orang Batak. Bagaimana kisah itu? Kita akan bahas sedikit sejarah juga terkait hal itu, agar kita tahu apa sebab akibatnya peristiwa kelam itu terjadi. Kisah diawali dari Perang Padri yang memiliki tentara ribuan bahkan puluhan ribu menyerang Tanah Batak secara tiba-tiba. Mereka lebih dulu berhasil menyerang wilayah Tapanuli bagian selatan. Akibat dari hal itu pasukan Padri mendapat tambahan prajurit. Tentara Padri tersebut lanjut bergerak menyerang Tanah Batak bagian utara, yaitu Silindung, hingga akhirnya Sisingamangaraja ke-10 gugur dengan puluhan ribu masyarakat Batak. Akibat dari peristiwa tersebut, mayat bergelimpangan yang tidak dikuburkan, hingga menimbulkan wabah kolera. Tentara Padri belum sempat menjangkau wilayah Samosir saat ada wabah kolera tersebut, ditambah adanya perlawanan atau serangan balik dari prajurit Batak pedalaman yang masih memeluk kepercayaan Parmalin disebut Parbaringin. Parbaringin tersebut memukul mundur pasukan Padri dari Tanah Batak. Setelah tentara Padri mundur, warga Batak melakukan penjagaan di perbatasan terhadap suku asing dan orang yang tak bisa berbahasa Batak. Namun, saat peristiwa kemelut perang tersebut, dua misionaris datang ke Tanah Batak. Misionaris tersebut tak tahu situasi dan kondisi saat itu. Kabarnya mereka membawa penerjemah dari Sibolga. Pada malam hari mereka dicegat di perbatasan, yaitu daerah Lobu Pining, Tarutung, dan penerjemah melarikan diri. Mereka dibawa ke hadapan Raja Panggalamei untuk dimintai keterangan, maksud dan tujuan mereka datang ke Tanah Batak. Hingga timbul kesalahpahaman. Akhirnya raja tersebut mengambil kesimpulan bahwa kedua misionaris tersebut musuh dan harus dibunuh. Mereka dibawa ke tengah pasar dan dieksekusi di sana. Kita tonton keterangan dari keturunan Raja Panggalamei yang mengeksekusi kedua misionaris tersebut. Baru mati anak koma dua dikerak koma asa di potong kon lango taronna di sahe meson di onano di potong harong na yung di panggang apa mangan lang masih jadi kon jadi daro tuano keturunan ni san Raja Panggalamei jadi nang nasa lupa turunan kon atau Sisa tubuh mereka saat itu hanya tulang dan dikubur begitu saja. Hingga pada akhirnya saat Nomensen sudah datang dan diterima oleh warga Batak. Maka penduduk setempat memberitahu bahwa pernah ada dua orang luar negeri dibunuh di wilayah mereka. Dan Nomensen memberi kabar ke Amerika. Selang beberapa lama, yaitu tahun 1934, orang Amerika datang dan memberi penanda bahwa warga mereka menjadi martir di Tanah Batak. Penanda tersebut diletakkan di atas kubur dua misionaris tersebut. Teman-teman, maksud di sini bukan kanibal yang asal bunuh orang. Tapi itu karena warga Batak geram akibat penjajahan itu terjadi di Tanah Batak. Mereka geram akibat tanah mereka diusik orang luar. Hingga akhirnya para misionaris termasuk Nomensen berhasil memenangkan hati warga Batak.
Sekian kisah singkat mereka. Terima kasih.